Halo, selamat datang di praktikum PSW 1. Jadi di pertemuan sesi pertama ini, kita akan melakukan pengenalan dasar terkait HTML. Sebelumnya ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah instalasi editor. Nah, jadi teks editor yang disarankan untuk menulis HTML pada sesi praktikum ini adalah Notepad++. Bagi yang belum melakukan instalasi, bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Jadi di sini kita bisa ketikkan langsung dari browsernya itu Notepad++. Kita pilih versi yang terbaru. Oke. Nah, kemudian kita download. Selanjutnya kita bisa klik kanan di file installer kita, kemudian run as administrator. Yes. Kita pilih bahasanya. Oke. Next. Kita create shortcut untuk desktop kita. Oke, selesai. Setelah selesai melakukan instalasi, adik-adik dapat membuat folder untuk praktikum PSW 1 yang berisi folder dengan penamaan W01, P01_NIM, di mana W01 merupakan week 1, P01 adalah praktikum yang pertama, dan juga _NIM, yaitu NIM Anda masing-masing. Jadi, untuk sesi praktikum berikutnya, untuk week 1, adik-adik bisa membuat dengan penamaan W01, P02_NIM. Nah, jadi penamaan ini dilakukan untuk mempermudah adik-adik dalam melakukan submission, karena dalam setiap sesi akan ada dibuka slot untuk submission. Nah, sebelum lanjut ke modul praktikum, HTML itu apa sih? HTML adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini biasa disebut dengan tag. Setiap elemen HTML memiliki dua tag, yaitu tag pembuka dan juga tag penutup. Tag tersebut misalnya HTML, head, title. Nah, jadi kalau misalnya di sini tuh title merupakan konten dari elemen head, sedangkan head dan body merupakan konten dari elemen HTML. HTML sendiri berperan untuk menentukan struktur konten dan juga tampilan dari sebuah halaman web. Oke, kita masuk ke modul yang pertama. Kita buka editor kita, Notepad++ tadi. Sebelumnya kita simpan dulu filenya. Untuk latihan pertama ini, jangan lupa kita simpan di W01 P01 tadi ya. Namanya index1.html. Oke. Nah, jadi kita ketikkan kode programnya HTML head. Oke. Terus kita save. Nah, setelah itu, jadi kan di sini ada banyak tulisan-tulisan nih, title, body-nya isinya H1, H2, H3, H ini artinya heading ya. H1 untuk heading 1, H2 untuk heading 2. Terus yang ini P untuk penggunaan paragraf. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kita bakalan buka dari browser kita. Kita bebas mau buka dari browser mana. Jadi browser ini bakalan menerjemahkan kode-kode yang kita bikin tadi. Saya ke Google Chrome. Nah, ini hasilnya. Ini untuk heading 1 tadi, untuk penggunaan heading 2, dan seterusnya sampai heading 6. Dan ini penggunaan untuk paragraf. Jadi alamat yang kita gunakan itu alamat pad kita. Karena kita membuka untuk file index1.html, jadi yang terbuka padnya itu yang ini, gitu. Selanjutnya di latihan yang kedua, kita pakai file index2.html. Jadi kita di sini mau menggunakan contoh formatting teks. Formatting teks dalam HTML. Ini misalnya B untuk bold, strong untuk teks yang strong, dan seterusnya. Kita bisa buka di browser kita. Tadi kan ini index 1. Karena kita letak filenya itu sama, foldernya, padnya, jadi kita cuma mengubah namanya aja, nama file HTML-nya. Atau adik-adik sekalian juga bisa buka pakai cara-cara yang tadi, yang langsung pilih browser mana yang mau dibuka dulu, gitu. Sekarang kita
Kita lanjut ke yang latihan yang ketiga, index3.html. Oke. Nah, di sini kita bakalan mensimulasikan penggunaan anchor atau tautan. Nah, jadi ketika kita menggunakan hypertext reference ini akan berubah menjadi tautan. Contohnya, kita bisa langsung jalankan. Sini kita ganti alamatnya, nama filenya. Kan tadi contoh 1, contoh 2. Nah, tadi kan kita nge-link untuk contoh 1 itu ke index1.html kan. Kita kan udah punya file index1.html. Nah, jadi dia bakalan langsung beralih ke halaman index1.html tadi, yang ini. Nah, ini kan contoh 2.html. Sementara kita belum punya sama sekali file untuk itu kan. Oke, yang ketiga tadi, terus yang kedua ini contoh 2.html. Kan nggak ada, makanya errornya itu your file was not found. Oke. Kalau yang ketiga, ini kan dialihkan ke halaman www.microsoft.com. Oke. Nah, jadi dia langsung ke halaman ini, gitu. Oh iya, di sini juga ada penggunaan line break. Yang di sini kan pakai line break kan. Makanya dari teks yang pertama ini, link to contoh 1 ke link to contoh 2 itu beda line kan. Nih. Dan juga ke line yang ketiga ini juga ada lagi. Karena dia pakai dua line break di sini gitu. Selanjutnya ke latihan yang keempat. Di sini penggunaan tag image. Nah, oh iya, di sini kan kayak yang latihan 3 tadi, aku pakai background colornya itu warnanya green, makanya latarnya nanti jadi warna hijau. Kita bisa lihat latarnya jadi warna hijau. Ya, latarnya kan warna hijau nih. Terus heading satunya belajar tag gambar alamat absolut. Nah, di sini kan alamat absolutnya itu ngelink ke website kan, tapi karena nggak tahu websitenya itu nggak jelas yang mana, makanya hasilnya gini. Kalau misalnya ini untuk penggunaan tag gambar alamat relatif, jadi di sini aku udah bikin folder image img yang isinya itu image, nama filenya image. Makanya di waktu aku jalanin, dia langsung muncul gambarnya, jadi langsung merujuk ke image source-nya gitu. Oh iya, jadi yang ini itu namanya atribut. Jadi dia mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh tag kita tadi. Ini kan tag image. Dia punya atribut source gitu. Selanjutnya ke latihan yang kelima, yaitu penggunaan tag list. Nah, jadi pada umumnya itu yang biasa digunakan itu kan untuk list itu unordered list sama order list. Nah, jadi kalau unordered list itu biasanya dia tuh yang nggak berurutan. Jadi misalnya kayak ballot gitu. Unordered list itu biasanya disimbolkan dengan tag UL. U untuk unorder, L untuk list. Nah, jadi di unordered list ini kita bikin listnya itu minyak goreng, sabun, dan sampo. Sementara untuk yang satu lagi kita simulasikan penggunaan order list. O untuk order, L untuk list. Nah, jadi kita di sini mau bikin tab-nya itu yang pakai angka Romawi dan isi listnya itu minyak goreng, sabun, dan sampo. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini. Ini yang tadi. Ini yang unorder kan, makanya dia pakainya ballot. Terus yang ini ordernya pakai angka Romawi. Nah, atau kita juga bisa bikin, kalau misalnya mau bikin berurutan, angka 1, 2, 3, kita bisa bikin gini. Kita save, baru kita refresh. Nah, gitu. Jadi berubah kan? Tadi angka Romawi. Jadi sekarang jadi angka numerik, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita ke latihan yang ke-6, yaitu tentang table. Jadi table itu kan berisi baris dan kolom, ya kan? Kita mau mencontohkan yang table yang terdiri dari 2 baris dan juga 2 kolom. Jadi ini tag untuk tabelnya. Ini kita bikin garis ketebalan garisnya.
Jadi tag yang kita gunakan untuk tabel ini biasanya itu ada tr dan td. Tr itu untuk row, yaitu untuk barisnya. Sementara td itu untuk datanya, yaitu kolomnya. Nah, ini kan tr yang pertama. Jadi ini merupakan baris yang pertama dan ini untuk kolom yang pertama. Terus yang td yang kedua ini, karena kita masih berada di tr yang pertama, berarti baris pertama dan kolom yang kedua. Sementara di tr selanjutnya, berarti kita udah ada di baris yang kedua, ya kan? Baris yang kedua, dan ini tadi yang pertama, berarti kolom yang pertama. Dan ini tadi yang kedua, berarti baris yang kedua, kolom yang kedua. Oke, kita simulasikan ya. Namanya tabel 1. Ini yang tadi kita bikin itu. Untuk baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom ke 1, baris 2 kolom kedua. Nah, kalau di latihan tabel yang kedua ini kita hanya menambah jumlah baris dan kolomnya saja. Jadi bisa diulang langkah yang kayak tadi. Ini kan tari yang pertama untuk baris yang pertama, tari yang kedua untuk baris yang kedua, tari yang ketiga untuk baris yang ketiga, dan tari yang keempat untuk baris yang keempat. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini untuk baris yang pertama, ini untuk kolom yang pertama, kolom yang kedua, kolom yang ketiga, dan kolom yang keempat. Di latihan yang ketiga ini, kita bakalan belajar tentang penggunaan heading dalam tabel. Nah, kita pakai contoh tabel yang pertama tadi, yang tabel 1. Ini kan cuma ada 2 baris dan 2 kolom. Bedanya, kita di sini bikin row untuk headingnya. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini. Jadi ini, row yang kita tambahkan tadi, itu jadi tempat untuk heading kita. Heading yang kita berikan nama dengan kolom 1 dan juga kolom 2. Setelah kita belajar tentang penggunaan heading, kita belajar menggunakan caption di tabel. Jadi kita cuma nambahin tag caption aja. Jadi kita bikin captionnya itu apa? Misalnya kita mau bikin captionnya itu tabel 4.future caption gitu. Terus kita jalankan dari browser, kita terjemahkan apa yang kita tulis tadi. Nah, ini dia. Jadi muncul captionnya. Di latihan tabel yang kelima, kita akan melakukan merging kolom. Nah, di sini kita punya tabel dengan 2 baris dan 2 kolom. Karena kita mau merge kolomnya, jadi kita pakai atribut call span. Nah, ini jumlahnya 2 karena kebutuhan kita di sini kan 2. Dan kebetulan maksimum kolom yang kita punya itu adalah 2. Jadi kalau misalnya kita punya kolomnya lebih dari 2, kita bisa ngatur sendiri sih, bisa setting sendiri mau kolomnya itu mau di merge berapa banyak gitu. Nah, kita bisa coba jalankan tabel 5. Ini dia. Jadi untuk baris 1 kolomnya itu udah di merge. Jadi nggak ada kolom 1 dan kolom 2 untuk baris 1. Karena semuanya udah di merge, dijadiin 1. Kemudian selanjutnya kita ke tabel 6. Tabel 6. Nah, kalau di tabel 6 ini kita melakukannya merging row. Makanya di sini kita pakainya row span, bukan call span lagi. Konsepnya masih sama kayak call span tadi. Jadi kita jalankan yang tabel 6. Oke, inilah dia. Jadi barisnya di merge. Jadi untuk baris 1. Jadi nggak ada baris 1 dan baris 2 untuk kolom pertama, gitu. Di contoh implementasi form yang pertama ini, kita mau bikin form HTML form dan input type text. Jadi ini form yang mau kita bikin, ini tag formnya, terus kita bikin labelnya itu first name, terus input type textnya dalam bentuk teks. Kita bisa coba di sini langsung kita terjemahkan apa yang kita ketikkan tadi. Nah, ini input type textnya, ya kan? Jadi first name ini untuk menandakan input type textnya ini kan ada 2 input type text. Jadi yang pertama ini namanya first name, sedangkan input type text yang kedua itu untuk last name gitu. Nah, lanjut ke form 2.html yaitu HTML form input text
input type text, dan juga radio button. Jadi kita di sini cuma nambahin radio button untuk memilih gendernya. Gitu. Form 2. Ini kan muncul langsung jadi bentuk radio button kan. Nih, jadi kita bisa milih input type-nya radio, nama input type-nya itu gender. Nah, yang membedakannya itu adalah value-nya. Di sini value-nya itu untuk ini yang pertama kan male, yang kedua female, dan yang ketiga other gitu. Oke, next kita ke form 3 yang terakhir. Jadi di sini kita mensimulasikan form input menggunakan grouping. Jadi yang dimaksud dengan grouping di sini itu adalah ini kan kita bikin form. Nah, di grouping pakai field set. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ini field setnya. Oke, sekian untuk sesi 1 ini. Berikut ini referensi yang saya gunakan. Namun adik-adik juga bisa melihat referensi yang lain dari berbagai platform yang bisa membantu adik-adik sekalian untuk mengerjakan modul praktikum ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa mendiskusikannya melalui WA group ataupun forum ya. Semangat, tetap semangat ya.